Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, Bapak, Ibu, dan orang tua murid. Pada hari ini saya akan sedikit sharing knowledge mengenai bagaimana cara mendaftar atau proses mendaftar SMA dan SMK penerimaan peserta didik baru pada tahun 2020 ini, khususnya di Dikbud Kalimantan Barat. Pertama-tama, Bapak Ibu, saya akan langsung saja memberikan sedikit tips dan trik untuk mempercepat proses pendaftaran pada website yang telah disediakan ini pada alamat ppdb .dikbud.kalbarprof.go.id. Nah, sebelumnya untuk mempercepat prosesnya, Bapak Ibu terlebih dahulu dapat mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Saya akan tunjukkan langsung untuk mempersingkat waktu. Ada beberapa dokumen yang sebaiknya Bapak Ibu orang tua murid ini bisa menyiapkan terlebih dahulu. Nah, yang pertama Bapak Ibu bisa menyiapkan pas foto. Pas foto ini Bapak Ibu scan, Bapak Ibu scan, kemudian disimpan atau dibuat dalam folder khusus. Nah, ini nanti semua dokumen yang diupload itu memang tidak boleh lebih dari 300 kilobyte Jadi tidak boleh lebih. Ada beberapa ketentuan yang Bapak Ibu harus ketahui. Dokumen-dokumen baik dalam bentuk JPEG atau PDF yang nantinya akan diupload itu harus dikompres terlebih dahulu atau disesuaikan dengan dokumen atau ukuran size yang diminta di dalam website PBDB. Selain pas foto, Bapak Ibu harus sudah menyiapkan scanan atau foto kartu keluarga. Selanjutnya, Bapak Ibu juga harus melakukan scanning terhadap semua data nilai rapot mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5. Kemudian Bapak Ibu bisa juga menyiapkan surat keterangan lulus Yang ini yang keempat, surat keterangan lulus. Ini contohnya surat keterangan lulus dari sekolah Kemudian Bapak Ibu juga dapat menyiapkan surat keterangan domisili Dapat menyiapkan surat keterangan domisili. Kemudian yang ketujuh, Bapak Ibu juga bisa menyiapkan dokumen ini dalam bentuk scanan Bapak Ibu. Yang ketujuh ini prestasi. Kalau misalnya nanti anak Bapak Ibu itu punya prestasi, sertifikat atau piagamnya bisa di-scan. Dengan catatan rentang waktunya itu 6 bulan sampai dengan 3 tahun. Nah, 3 tahun terakhir saja yang bisa digunakan. Kemudian di sini yang ke-8 ini ada surat pernyataan. Surat pernyataan ini nanti ketika Bapak Ibu setelah mengisi form-form atau mengupload berkas-berkas yang diminta, nanti akan ada langkah terakhir itu mendownload template surat pernyataan. Surat pernyataan ini juga nanti di-scan ditandatangani, kemudian di-scan dan di-upload kembali di dalam websitenya. Sekarang Bapak Ibu silakan langsung saja menuju ke halaman PBDB. Bisa menggunakan Mozilla Firefox, bisa menggunakan Google Chrome, bisa menggunakan Safari ataupun menggunakan browser-browser yang lain. Nah, Bapak Ibu tinggal masuk saja pada bagian address bar dengan mengetikkan alamat web atau situsnya ppdb.dikbud.kalbarprof.go.id. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan diarahkan masuk ke halaman homepage atau beranda PBDB ini. Nah, di sini ada beberapa fitur atau menu yang sudah tersedia. Yang pertama ada login atau buat akun atau buat account. Nah, di sini karena Bapak Ibu belum punya akun, silahkan klik saja login atau buat akun. Diklik saja ini. Nah, maka nanti akan diarahkan ke menu login. Nah, di sini ada beberapa opsi, ada lupa password, masuk buat akun. Nah, karena di sini Bapak Ibu belum punya akun, maka Bapak Ibu tinggal pilih buat akun. Klik terlebih dahulu buat akun. Nah, di sini silahkan nanti dicentang semuanya untuk menyetujui dicentang semuanya, bersedia dicentang semuanya kemudian lanjutkan dengan mengklik tombol bersedia lanjutkan. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu tinggal memasukkan NISN nomor ISN yang ada di surat keterangan lulus itu ada. Kemudian mencantumkan email yang aktif Bapak Ibu, bisa Gmail maupun Yahoo.
Kemudian masukkan password untuk login. Nah, password untuk login ini harap Bapak Ibu pastikan harus diingat, walaupun nanti bisa di reset ketika terjadi lupa password. Kemudian kembali masukkan sekali lagi passwordnya. Jadi masukkan INISN, email, kemudian password, ya. Bisa Gmail, bisa Yahoo, kemudian masukkan ulang password yang sudah dibuat. Jadi ini bukan password email, tapi password untuk login PPDB ini. Kemudian pilih jenjang sekolah yang diinginkan, misalnya SMA atau SMK. Kemudian di bawahnya di sini ada tombol gambar captcha dengan berisikan angka, masukkan di bagian ketik ulang 727198. Kemudian klik buat akun. Maka akun Bapak Ibu telah aktif. Dalam contoh ini saya sudah membuat akun, saya akan langsung saja login ya dengan akun yang sudah dibuat sebelumnya. Masukkan email ya. Ini misalnya emailnya yang sudah didaftarkan. Bisa menggunakan Gmail, bisa menggunakan Yahoo atau menggunakan email dengan domain pribadi. Masukkan passwordnya, password yang sudah dibuat sebelumnya. Jika ingin disamakan dengan password email juga boleh ya Bapak Ibu. Kemudian masukkan yang ada di atas ini ya, 455037. Kemudian pilih masuk. Maka Bapak Ibu nanti akan diarahkan ke halaman beranda PPDB Online Kalbar. Nah, di sini kebetulan sudah ada beberapa yang sudah terisi ya. Nah, nanti saya akan jelaskan. Di sini terdapat beberapa menu. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Di sini ada biodata, alamat, berkas, nilai, jarak, dan bantuan. Pertama-tama Bapak Ibu bisa terlebih dahulu mengupdate foto ya, mengupdate foto atau mengisi terlebih dahulu yang di sini ya, kolom-kolom yang disediakan. Nah, Bapak Ibu silahkan saja masukkan NISN-nya ya. Setelah masuk NISN-nya, kemudian pilih cek ya. Nah, di sini akan ada muncul notifikasi NISN Anda belum terverifikasi. Nah, ini tidak masalah karena di sini mungkin di dalam database Dapodik provinsi ini belum update atau belum disinkronkan dengan data di sekolah. Nah, ini belum disinkronkan. Nanti ketika Bapak Ibu mengupload berkas juga, nanti sistem ini juga akan, operatornya akan coba melakukan validasi ya, ketika nanti mengupload berkas akan diverifikasi. Nah, setelah masukkan NISN, masukkan nama murid atau siswanya. Ya, kemudian masukkan di sini jenisnya apa, reguler atau paket. Nah, ini dalam contoh ini saya masukkan reguler. Kemudian tahun lulus, masukkan tahun lulusnya 2020. Kemudian NIK ini Bapak Ibu bisa dapatkan di kartu keluarga. Kemudian tempat tanggal lahir, masukkan tanggal lahir ya, tempat lahir, tanggal lahir masukkan. Kemudian nomor HP. Nomor HP ini bisa Bapak Ibu masukkan nomor HP Bapak Ibu juga boleh. Kemudian email ya, email yang tadi ketika login. Kemudian ini jika ingin merubah password ya, jika ingin merubah password. Yang selanjutnya Bapak Ibu pilih nomor KK ya. Masukkan nomor KK. Nomor KK itu bisa didapat di kartu keluarga ya. Nah, ini nomor KK, nomor kartu keluarga ini di atas. Sedangkan nomor NIK siswa atau murid itu ada di list nama lengkap. Kemudian nomor KIP ini kosongkan saja jika tidak ada ya. Kalau sudah, klik submit. Nah, submit ini kita maksudnya menyerahkan atau mengupdate data. Nah, jika sudah ini abaikan saja Bapak Ibu, nanti akan diverifikasi setelah berkasnya dilengkapi. Kemudian update foto Bapak Ibu. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan foto itu disiapkan di awal-awal. Sudah di-scan, kemudian di-cropping sesuai dengan ininya. Nah, ini upload fotonya sesuai dengan yang sudah disimpan tadi ya. Tinggal Bapak Ibu pilih saja dokumennya di mana. Ini contohnya di sini di desktop, kemudian di PPDB ya. Nah, ini pas foto. Nah, tinggal dipilih saja, kemudian open. Nah, dalam contoh ini kebetulan sudah saya upload. Ya, jadi sudah muncul fotonya seperti ini. Jadi tinggal Bapak Ibu klik saja update foto, pilih gambar tempat Bapak Ibu menyimpan, direktorinya di mana, kemudian pilih open. Maka nanti akan muncul gambar atau pas foto yang sudah diupload. Kemudian Bapak Ibu tinggal pilih submit kembali. Maka foto akan terupdate. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu perlu mengupdate informasi. Kalau tadi itu biodata, sekarang alamat. Klik pada bagian alamat. Nah, alamat Bapak Ibu masukkan ya, masukkan di sini
alamatnya. Nah, dalam contoh ini saya masukkan nih Jalan Imam Bonjol Gang Busri nomor 6, kebetulan sesuai KTP ya. Kemudian ini nanti yang latitude longitude nih ya. Ini nanti otomatis Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nanti mengupdate peta. Ini abaikan saja ya. RT-nya Bapak Ibu masukkan RT berapa, RW berapa, kode pos, kemudian nah ini otomatis nanti Bapak Ibu tinggal ketikkan saja misalnya kota Pontianak, maka klik kota, pilih kota Pontianak, ketikkan kota Pontianak, kemudian pilih Pontianak. Di sini maka otomatis kecamatan akan muncul sesuai dengan kabupaten kotanya. Maka di sini dalam contoh ini saya masukkan Pontianak Tenggara. Kemudian ini Bapak Ibu bisa meletakkan ya. Jadi bisa digeser ini, letakkan pada bagian alamat peta sesuai dengan titik tempat Bapak Ibu tinggal. Nah, jika posisi Bapak Ibu itu sudah misalnya terdaftar di dalam Google Map, maka tinggal dicari saja. Contohnya seperti ini, saya memasukkan Arvela Graphics. Nah, ini koordinatnya sudah ada aja, tinggal klik saja. Ya, tinggal klik yang di ujung ini ya untuk memasang tampilkan untuk lokasi sekarang ya. Kemudian pilih simpan. Nah, kalau sudah pilih submit. Maka otomatis nanti akan tersimpan atau tersave nih alamat Bapak Ibu tempat tinggal. Ya, kalau sudah kita pilih submit ya, klik. Maka akan terupdate. Selanjutnya pilih berkas. Ya, pilih berkas, klik berkas. Nah, tadi juga berkas sudah disiapkan seperti yang saya bilang tadi biar lebih cepat prosesnya, berkas-berkasnya sudah disiapkan. Nah, caranya ini tinggal pilih saja pilih berkas. Nah, sebagai catatan image maksimal itu hanya 300 KB. Jadi jika Bapak Ibu melakukan scanning, nah itu sebaiknya diarahkan di 96 pikselnya. Jadi bisa lebih kecil ya, atau misalnya dikompres menggunakan beberapa website, penyedia website yang bisa melakukan kompres terhadap file yang bisa untuk memperkecil ukuran filenya. Nah, di sini dalam contoh ini kebetulan sudah saya upload ya, sudah saya upload. Kalau ingin mengganti tinggal pilih berkas saja, klik pilih berkas, kemudian pilih tempat Bapak Ibu menyimpan dokumen berkasnya. Dalam hal ini contohnya adalah kartu keluarga. Kemudian yang kedua surat keterangan lulus. Juga sama Bapak Ibu tinggal pilih berkas, kemudian ya tinggal upload, pilih file tempat menyimpan surat keterangan lulusnya. Kemudian akan muncul seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini belum terupload ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu nanti melakukan submit di bawah, maka otomatis semuanya akan terupload. Nah, jadi kalau Bapak Ibu hanya mengupload di sini tapi tidak disubmit, maka dia tidak masuk. Lanjutkan sampai dengan nilai raport semester 1 ya. Nah, nilai raport semester 1 ini kan pasti di dalam file itu ada beberapa, lebih dari satu file. Nah, Bapak Ibu bisa memilih berkas ya. Bisa memilih berkas dengan memilih misalnya ini ya, 1 2 3 4. Maka pilihlah file yang pertama, ini saya coba contohkan. Desktop EPDB. Nah, ini kebetulan ada nilai raport. Nah, Bapak Ibu ya, ini semester 1. Nah, Bapak Ibu pilih nih 1 ya. Tekan shift, pilih yang kedua, pilih yang ketiga, pilih keempat ya. Nah, jadi di sini kebetulan dalam contoh ini ada 4 nilai raport untuk semester 1. Nah, itu bisa Bapak Ibu pilih yang pertama, kedua, ketiga, keempat sambil menekan shift. Atau di blok saja langsung. Klik tahan, drag, langsung pilih 4. Kemudian klik open. Nah, itu akan masuk langsung otomatis 4 file. Nah, contoh ini sudah masuk sampai 4 file. Kemudian lanjutkan sampai semester 2, masukkan juga samanya ya, bisa menggunakan shift, bisa menggunakan control. Kalau misalnya pakai menggunakan MacBook bisa pakai shift, kalau misalnya menggunakan Windows bisa pakai control. Ini kalau pakai handphone juga bisa di checklist. Nah, ini lanjutkan Bapak Ibu, masukkan nilai raport semester 3 ya dengan cara tadi control atau dengan shift ya. Raport semester 4, semester 5 ya. Dimasukkan uploadnya, kemudian surat keterangan domisili, klik saja pilih berkas ini. Ingat ini 300 KB. Kemudian surat pernyataan bersedia. Nah, surat pernyataan bersedia ini awalnya nanti Bapak Ibu pasti kosong nih, belum seperti ini. Ya kan? Belum seperti ini. Makanya nanti Bapak Ibu tinggal download dulu ya. Klik silakan download dan isi template, klik templatenya. Nah, maka dia akan terdownload, kemudian buka ya, buka ya Bapak Ibu ini ya. Filenya dibuka dulu. Kita buka filenya. Nanti file ini masih kosong ya, masih kosong beberapa. Ini harus Bapak Ibu lengkapi. Nah, isiannya harus Bapak Ibu lengkapi.
Kita buka ya. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah terbuka. Nah, ini Bapak Ibu ketik saja namanya ya. Yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, ini yang bertanda tangan di bawah ini. Tempat tanggal lahir, ya kan, nama, semua dokumen yang saya buat. Nah, ini nanti Bapak Ibu tinggal masukkan saja nama ya. Yang membuat pernyataan, mengetahui. Nah, ini kan tinggal Bapak Ibu buat saja seperti ini ya. Nama, semua dokumen yang data yang saya buat, yang saya lampirkan di aplikasi PD Online Dinas Pendidikan. Nah, ini tempat tanggal lahir ya, masukkan tempat tanggal lahir ya, agama, kemudian alamat, masukkan nih ya. Nah, di sini ada beberapa pernyataan ya, beberapa pernyataan. Kalau ditemukan yang saya buat, saya lampirkan, nanti ini ditandatangani ya, ditandatangani oleh calon siswanya ya, calon siswa nih yang menandatangani, yang membuat pernyataan, calon siswa ya. Jadi yang dimasukkan di sini adalah nama siswanya, calon siswa atau murid. Masukkan Pontianak tanggal berapa, kemudian mengetahui orang tua wali, namanya ya diketik saja, misalnya Abdul apa gitu kan. Kemudian nama anaknya misalnya Andika atau Abel misalnya kan. Ya dilengkapi dengan materai. Kalau sudah diisi lengkap, kemudian di print ya Bapak Ibu, di print, kemudian ditandatangani oleh orang tua, kemudian calon siswa juga menandatangani dengan di atas materai. Kalau sudah dilakukan scan ya, di scan ulang ya, di scan lagi hasil yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani yang sudah di print tadi ya. Kemudian tinggal pilih berkas saja kalau sudah. Pilih berkas, kemudian upload. Nah, pilih berkas kemudian upload. Pilih direktori tempat menyimpan filenya, kemudian upload. Sama seperti yang sebelumnya, tidak boleh lebih dari 300 KB. Jika sudah selesai, pilih submit ya. Jika sudah selesai, pilih submit. Nah, sekarang Bapak Ibu lanjut ke tab berikutnya ya. Tab berikutnya itu ada nilai. Nah, nilai. Sekarang masukkan nilai secara manual ya, inputkan nilai secara manual. Bapak Ibu kategorikan dulu dari mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA ya, dikategorikan mulai dari semester 1, 2, 3, 4 sampai 5. Masukkan secara manual. Bahasa Indonesia semester 1 berapa, semester 2 berapa, 3 berapa, 4 berapa, 5 berapa. Bahasa Inggris ya kan, semester 1 berapa sampai dengan semester 5 berapa. Total ini nanti bukan diisi manual ya Bapak Ibu, ini akan otomatis setelah Bapak Ibu mengisi nilai pada kolom semester ini ya, setiap mata pelajaran ini, maka nanti kolom-kolom total ini baik yang di bawah horizontal maupun vertikal ini akan terisi secara otomatis ketika Bapak Ibu menginput. Jadi nilai ini didapat dari yang tadi nilai rapot ya, nilai rapot semester yang sudah Bapak Ibu scan. Nah, di sini otomatis juga jumlahnya, begitu juga dengan nilai rata-rata ini juga otomatis. Jika sudah diisi, Bapak Ibu tinggal pilih submit, klik submit, maka akan otomatis terinput seperti ini. Kemudian prestasi ya, masih pada kolom atau tab ya, atau menu nilai ya. Ini di sini ada beberapa opsi, nilai pengetahuan rapot yang tadi kita isi. Yang kedua itu nilai prestasi. Nah, klik nilai prestasi, jika ada prestasi masukkan. Nah, prestasi ini dia tadi yang seperti saya bilang ya, 3 bulan sampai 3 tahun terakhir ya, 3 tahun terakhir yang bisa di ini. Nanti dimasukkan saja. Nah, contoh ini saya masukkan di sini. Kita untuk masukkan prestasi ini klik tanda plus ini, ikon tanda plus, klik tanda plus ya, tanda plus atau tanda tambah, maka di sini ada pilihan kode prestasi ya, ada pilihan kode prestasi. Pilih saja Bapak Ibu apakah kategorinya kompetitif, internasional, nasional, juara berapa, masukkan di sini, regional ya, atau provinsi atau kabupaten kota, masukkan di sini ya. Karena bobotnya masing-masing juga berbeda. Ada 6, 7, 4, 2 ya. Ya, ini ada kategori perorangan, bergu ya, poinnya ya, massal ya, lebih dari 11 orang. Nah, ini tinggal Bapak Ibu pilih saja. Nah, kalau dalam contoh ini saya pilih kabupaten kota juara 3, misalnya anak kita juara 3, pilih yang perorangan, maka klik yang 6 ini. Begitu juga dengan yang inkompetitif, misalnya mewakili negara untuk mengikuti kejuaraan atau tingkat nasional, lomba tingkat nasional ya, atau mewakili provinsi untuk mengikuti eksibisi, kegiatan seni, olahraga dan sebagainya. Kemudian yang non akademik juga tersedia di sini ya. Juara 1 sampai juara 3 dan nasional. Kemudian prestasi nilai UN. Ini juga Bapak Ibu tinggal pilih saja kalau misalnya ada prestasi di bidang-bidang tertentu ya, di kategori tertentu. Nah, yang harus diingat ini poin perorangan, bergu dan massal itu berbeda. Nah, jika itu satu ya, menambahkan satu. Misalnya nanti kodenya, nih saya contohkan saja ya. Ini saya pilih misalnya
Kabupaten kota juara 3, klik saja, maka otomatis kode prestasinya akan muncul. Masukkan tahunnya, tahun berapa, dengan mengetik secara manual juga bisa, blok, kemudian ketikkan tahun berapa atau pakai ini menu drop down, ya bisa diturunkan. Nah, tahun berapa, ya. Kemudian kegiatannya apa? Misalnya Taekwondo Championship misalnya. Kemudian lampirkan filenya. Nah, ini agak berbeda dengan yang lain. Ini filenya agak diperbesar, lebih besar, maksimal 500 kilobyte dalam bentuk PDF. Nah, ini Bapak Ibu memang harus menyiapkan, ya. Kalau misalnya ada prestasi siswa atau muridnya atau anaknya, itu bisa mengupload file PDF yang sudah di-scan, kemudian diekspor ke PDF, ya, kemudian di-upload. Maksimalnya 500 kilobyte. Kalau yang tadi sebelumnya itu 300 kilobyte. Ya, kalau sudah tinggal di submit saja. Nah, jika ada lagi tinggal pilih tambah saja. Ya, kalau misalnya ada lagi prestasi yang lain tinggal pilih tambah dan seterusnya Bapak Ibu sampai semua prestasinya masuk. Ini sudah masuk ke nilai tadi ya, di tab nilai itu ada 2, nilai pengetahuan dan prestasi. Sekarang kita masuk ke jarak. Nah, jarak Bapak Ibu tinggal pilih saja nama sekolah yang ingin dituju, ya. Nama sekolah yang pengen dituju. Tapi pastikan Bapak Ibu yang tadi alamat itu sudah, nih di bagian tab alamat ini sudah terkondisi dengan tepat dan benar pada bagian peta atau mapnya. Ini sudah posisi sesuai dengan alamat tempat tinggal kita. Maka nanti tinggal di bagian tab jarak Bapak Ibu tinggal memilih saja, ya, sekolah, 3 pilihan opsi sekolah yang akan dituju. Tinggal pilih nama sekolahnya, boleh langsung di sini ukur jarak, ya. Ini saya nggak tahu ini modelnya seperti ini. Tanjung Raya mungkin ini tarik garis lurus atau apa, ini nggak tahu ya. Nah, kalau dilihat kalau dari rumah itu kan agak muter gitu seharusnya. Ini nggak tahu ininya. Mungkin tarik garis lurus. Nah, ini kalau ukur jarak ya Bapak Ibu tinggal tetapkan nama sekolahnya. Kalau sudah tinggal klik ukur jarak. Nah, di sini bisa 5 sekolah yang dipilih ya Bapak Ibu. Nah, dalam contoh ini saya hanya cukup pilih 3 saja contohnya. Nah, sekarang kita masuk ke bantuan. Nah, ini juga ada opsi atau tab bantuan. Jika ada bantuan di sini, Bapak Ibu bisa membuat new, ya. Di kategorinya kategori apa, ya. Kemudian ditujukan ke apa, ya. Misalnya ingin meminta bantuan, ya. Kemudian perihalnya apa. Nah, ini bisa disampaikan secara online. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu. Jika sudah melengkapi semuanya, maka nanti akan yang terakhir itu ya ini tadi. Nah, ini yang berkas itu ya Bapak Ibu nih. Nah, ini yang penting tadi. Kita sudah mendownload template dan menandatangani ya surat pernyataan ini. Begitu juga dengan lampiran-lampiran dokumen yang sudah diupload itu juga sudah lengkap. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita tinggal menunggu saja ya sesuai dengan jadwal pendaftaran berikutnya. Oke, baik Bapak Ibu, semoga informasi atau sharing knowledge ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.